Setelah kekalahan Jepang di Pasifik tahun 1945, kerajaan Belanda berusaha untuk menduduki kembali seluruh wilayah Hindia Belanda yang dulu dirampas oleh Jepang. Namun saat itu Hindia Belanda telah diambil alih oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sidang PPKI dan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Belanda tidak begitu saja bersedia menerima pembentukan Republik Indonesia, dan berbagai cara dilakukan untuk meruntuhkan perlawanan rakyat Indonesia. Tak terelakkan lagi, pertempuran antara para pejuang Indonesia melawan Belanda meletus di seluruh negeri termasuk di Bali. Tahun 1946, wilayah Bali merupakan daerah kekuasaan Tentara Republik Indonesia TRI Resimen Sunda Kecil yang dikomandani oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Pasukan ini dikenal sebagai Ciung Wanara yang berkekuatan sekitar 13 kompi dan tersebar di seluruh Pulau Bali. NICA melalui Kapten Bali, maka para pejuang Bali akan terus melakukan perlawanan. Rai juga menambahkan jika Bali bukan tempat perundingan. Perlu diketahui bahwa Kapten Konik tidak lain adalah atasan Letkol Rai sewaktu masih bertugas di Korps Prajoda KNIL. Dan Konik ini juga pernah diselamatkan oleh Ngurah Rai dalam pelarian dari kejaran tentara Jepang. Konik mengira jika Ngurah Rai yang pernah jadi rekannya mudah dibelokkan. Namun perkiraannya salah besar karena Rai telah bertekad untuk berjuang dengan Republik Indonesia hingga akhirnya membuat dua orang bekas rekan tersebut menjadi seteru. Tanggal 28 Mei 1946, Letkol I Gusti Ngurah Rai memimpin Lomat, staf MPO TPRI Sunda Kecil ke Bali Timur. Pasukan Ciung Wanara diperkuat oleh Alri Kapten Laut Makarti yang datang dari Jawa. Pertempuran besar dimulai di Tanah Aron pada tanggal 9 Juli 1946. Dalam pertempuran tersebut, pasukan NICA mengalami kerugian yang cukup fatal, yaitu kehilangan 82 prajurit, sementara TRI hanya kehilangan 1 prajurit. Setelah pertempuran selesai, Ciung Wanara kembali melanjutkan perjalanan ke Panglipuran. Perjalanan panjang kemudian dilanjutkan hingga sampailah mereka di desa Marga Tabanan. Namun berkat campur tangan mata-mata lokal, pergerakan pasukan Ciung Wanara berhasil diketahui oleh Belanda yang nantinya berakibat sangat buruk terhadap pasukan tersebut. Memasuki bulan November 1946, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda melakukan perundingan Linggarjati. Hasil perundingan disepakati jika wilayah Republik Indonesia yang diakui secara de facto hanya Jawa, Sumatera, dan Madura, sementara Bali masuk dalam negara Indonesia Timur buatan Belanda. Perundingan Linggarjati tidak bisa diterima begitu saja oleh para pejuang Bali. Akibatnya,